masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua lagi tersangka kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat ditahan jaksa. Puluhan lapak pedagang kaki lima dibongkar. 7 petak kontrakan dan 1 bangunan bekas panti asuhan musnah terbakar. Anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Kamis malam pekan lalu menangkap 6 pelajar dari berbagai SMK di daerah Nanggalo, pinggiran kota Padang. Mereka ditangkap sedang berkumpul di salah satu rumah membicarakan aksi yang mereka lakukan pada siang harinya. Polisi menyita sejumlah senjata tajam yang disimpan pelajar itu di jok sepeda motornya. Orang tua pelajar yang melihat penangkapan itu memprotes polisi. Sang ibu tak tahu bahwa anaknya baru saja mengeroyok seorang pelajar SMK. Dari 6 orang yang kita amankan tadi, kita masih berhasil mengamankan 2 orang yang memegang sajam dan mungkin rekan yang ikut 4 orang. Rata-rata mereka semua pelajar dari sekolah yang berlainan. Kamis siang, ratusan pelajar dari berbagai SMK menyerang sebuah SMK negeri di daerah Lubuk Lintah, pinggiran kota Padang. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, rombongan pelajar ini menyerang secara membabi buta. Mereka tak ubahnya orang barbar yang tak mengecap pendidikan. Dengan menggenggam senjata tajam, mereka menari kegirangan usai mengeroyok lawannya. Seorang pelajar yang tidak mengetahui peristiwa tersebut menjadi korban senjata tajam. Empat dari 6 pelajar yang ditangkap Jumat pagi pekan lalu telah dibebaskan polisi karena hanya berperan mengendarai sepeda motor. Sedangkan 2 siswa yang terbukti membawa senjata tajam, kasusnya diproses polisi. 1 pelajar lainnya ditangkap. Dengan demikian, polisi memproses 3 pelajar SMK dalam kasus tawuran tersebut. Yang sementara ini kan kita kemarin mengamankan 6. Dari 6 kita mengungkap ternyata 2 dari 6 itu membawa senjata tajam. Kemudian 1 yang melakukan penganiayaan. Jadi 3 yang sudah kita amankan untuk diproses secara hukum ya. Tapi ini kalau dibiarkan akan mengakibatkan sekolah-sekolah yang lain terpancing sehingga akan menimbulkan keributan. Kita ingin mewujudkan betul-betul menjadi zero konflik di Palembang, di Padang. Apa yang dilakukan pelajar SMK ini menjadi bukti jika orang tua dan paman mereka abai. Padahal adat Minang yang masih berlaku hingga saat ini, seorang mama atau paman mempunyai kewajiban yang besar terhadap keponakannya, terutama soal sikap dan tata krama. Dari Padang, Alfi melaporkan. Setelah memeriksa dari pagi hingga Kamis malam pekan lalu, akhirnya Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menetapkan 2 tersangka lagi dalam kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat senilai 20 miliar rupiah. Yoswardi langsung ditahan dan dititipkan di Rutan Polres Pasaman Barat. Sementara Budi Sugiono jatuh pingsan saat diberitahu akan ditahan. Tersangka dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi Pasaman Barat untuk dirawat. Yoswardi merupakan ASN yang pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang juga bertindak selaku pengguna anggaran. Sedangkan Budi Sugiono selaku pejabat pembuat komitmen. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat mengatakan penahanan keduanya merupakan lanjutan dari pemeriksaan kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri telah menetapkan 3 tersangka dan 2 tersangka sudah ditahan, yakni Nofri Indra selaku PPK dan Ali Munar sebagai penghubung. Sementara Ali Amri selaku direktur perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut ditahan KPK dalam kasus lain. Kemungkinannya akan terus kami usahakan memperdalam siapa-siapa yang terlibat. Kalau menurut Kajari akan tetap diproses sebagaimana mestinya lah. Kalau memang harus jadikan tersangka, kalau enggak, kalau memang dia tidak terlibat penuh, gitu, enggak dipaksakan sebagai tersangka. Untuk hari ini memang 2 orang aja. Dia shock, dia begitu mendengar akan dijelaskan tentang penahanan, langsung shock, dia nggak sanggup terima, langsung kolep. Kejaksaan Negeri terus mendalami kasus ini sehingga tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di luar jam yang sudah ditentukan dibongkar petugas Satpol PP Padang di sepanjang Jalan Pasaraya Barat, Kota Padang, Sabtu siang pekan lalu. Satu persatu lapak pedagang ditertibkan dengan cara dipindahkan ke belakang trotoar. Beberapa persimpangan, lapak-lapak PKL ini menutupi. Mursalim, Kasat Pol PP Padang menjelaskan penertiban ini dilakukan sesuai permintaan Dinas Perdagangan Padang terhadap pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah Kota Padang, yaitu pukul 3 sore. Hari ini kita sesuai dengan permintaan Dinas Perdagangan melakukan penertiban terhadap PKL yang tidak sesuai dengan Keputusan Wali Kota Padang nomor 438 mulai dari jam 3 sore. Ternyata mereka sudah ada yang mulai dari jam 12 tadi yang ditinggalkan oleh pedagang yang kita bawa ke kepada para PKL. Kita tidak melarang mereka berjualan, tapi tolong taati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Penertiban dilakukan karena Kota Padang sebentar lagi menjadi tuan rumah pertemuan anggota Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI) pada tanggal 7 hingga 10 Agustus mendatang. Wali Kota Padang akan malu jika kotanya tidak tertata rapi dan amburadul. Alfi melaporkan dari Padang. Ini tutup ini, yang ini tutup, maaf Ali, ini tutup Ali, nggak bisa ini. Ini menutup jalan, tutup dulu. Seperti inilah situasi kebakaran yang melanda 7 petak rumah kontrakan dan sebuah bangunan bekas panti asuhan di kawasan Sungai Bange, Kelurahan Balai Gadang, pinggiran Kota Padang, pada Sabtu sore pekan lalu. Api dengan cepat membakar rumah kontrakan yang terletak dalam satu bangunan. Kobaran api juga meluas ke bangunan lain yang dulunya berfungsi sebagai panti asuhan. Pemilik mengatakan dirinya terkejut saat beraktivitas di dapur. Tiba-tiba api dari rumah kontrakan sudah membesar. Penghuni pun berhamburan menyelamatkan diri dan menyelamatkan barang-barang berharganya. Rata-rata penghuni kontrakan merupakan mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri yang ada di dekat daerah itu. Ya, pas sudah dilihat keluar nggak taunya apinya udah besar. Kira-kira pukul jam 5:04. Kosan 7 pintu. Kabid Damkar Kota Padang mengirimkan 4 mobil kebakaran ke lokasi. Dampak daripada kebakaran adalah 1 petak panti asuhan dan 7 petak unit rumah kos. Hangus terbakar, rusak berat. Dan untuk armada keseluruhan itu ada sekitar 6 armada kita turunkan dengan jumlah personil lebih kurang ada 35 orang. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sedangkan kerugian materi masih dihitung pemiliknya. Robiham melaporkan dari Padang.